Pergi dari sini. Saya tidak mau melihatmu lagi. Kamu hanya membawa masalah di rumah ini. Maafkan saya, Bu. Cepat keluar sekarang juga. Salam para pendengar dimanapun berada, semoga selalu diberi kemudahan dan kelancaran dalam urusan-urusan yang baik. Tidak lupa tuliskan jejak dari mana kalian menonton, agar kita bisa saling kenal, dan jangan lupa klik tombol like dan subscribe-nya di channel ini. Pagi itu, aroma sayur bening dan ikan goreng memenuhi rumah sederhana milik keluarga Arga. Sejak matahari belum terbit, Naila sudah sibuk di dapur. Ia memastikan semua makanan tersaji hangat sebelum ibu mertuanya bangun. Baginya, menjadi menantu berarti menghormati orang tua suami dengan sepenuh hati. Naila, teh ibu sudah jadi. Suara Bu Ratna terdengar dari ruang tamu. Sudah, Bu. Sebentar saya antarkan. Naila membawa secangkir teh hangat dengan senyum yang selalu ia usahakan tetap tulus. Namun, senyum itu perlahan memudar ketika Bu Ratna hanya melirik sekilas tanpa mengucapkan terima kasih. Kamu memang rajin. Sayangnya, kerajinan saja tidak cukup untuk jadi menantu kebanggaan. Ucapan itu kembali menusuk hati Naila. Ia hanya menundukkan kepala. Maaf kalau masih banyak kekurangan, Bu. Bu Ratna mengembuskan napas panjang. Sudah 3 tahun menikah dengan Arga. Rumah ini masih sepi. Tetangga yang menikah belakangan saja sudah menggendong anak. Naila menggenggam ujung celemeknya erat. Kalimat itu hampir setiap hari ia dengar, seolah tidak pernah ada topik lain yang lebih penting. Tak lama kemudian Arga keluar dari kamar. Selamat pagi, Bu. Pagi. Duduklah. Ibu mau bicara. Arga menatap ibunya lalu melirik Naila yang masih berdiri di samping meja. Ibu cuma ingin mengingatkan. Kamu sebagai laki-laki harus memikirkan masa depan. Sampai kapan keluarga kita tidak punya penerus? Arga terdiam beberapa saat. Kami masih berusaha, Bu. Berusaha? 3 tahun itu bukan waktu yang sebentar. Suasana mendadak sunyi. Naila ingin mengatakan sesuatu, tetapi ia memilih diam. Ia tidak ingin memperpanjang perdebatan. Selesai sarapan, Arga berangkat bekerja. Sebelum keluar rumah, ia menggenggam tangan istrinya. Sabar ya, ibu memang begitu. Naila hanya mengangguk sambil tersenyum tipis. Aku tidak apa-apa. Padahal ia tahu, dirinya tidak benar-benar baik-baik saja. Menjelang siang, beberapa tetangga datang berkunjung. Mereka mengobrol di teras sambil menikmati teh. Nyonya Ratna, kapan nih momong cucu? Tanya salah seorang tetangga sambil tertawa. Bu Ratna tersenyum hambar. Kalau soal itu, saya juga menunggu. Entah kapan menantu saya bisa kasih kabar baik. Semua mata langsung mengarah kepada Naila yang sedang menyajikan kue. Wajahnya memanas. Ia tetap menaruh piring di meja tanpa membalas sedikit pun. Aduh, sabar ya, Bu. Mungkin belum rezekinya, kata tetangga lain. Iya, mudah-mudahan saja. Tapi perempuan kan memang harus bisa memberi keturunan. Kalimat itu terdengar begitu ringan bagi yang mengucapkannya, tetapi terasa sangat berat bagi Naila. Ia segera masuk ke dapur agar air matanya tidak terlihat. Di balik pintu, ia menarik napas panjang. Berkali-kali ia bertanya dalam hati, mengapa dirinya selalu menjadi sasaran, padahal ia sendiri belum pernah mengetahui penyebab mereka belum memiliki anak. Malam harinya, Arga pulang lebih larut dari biasanya. Melihat mata istrinya yang sembab, ia langsung mengerti. Ibu bicara lagi. Naila menggeleng pelan. Hanya pertanyaan yang sama. Arga menghela napas. Maaf. Itu bukan salahmu. Dan juga bukan salahmu. Untuk pertama kalinya hari itu, Naila merasa ada sedikit kehangatan dari ucapan suaminya. Namun, ia tidak menyadari bahwa badai yang jauh lebih besar sedang menunggu di depan. Di kamar, sebelum tidur, Naila menatap bingkai foto pernikahan mereka. Senyum bahagia dalam foto itu terasa begitu jauh dibanding kenyataan yang kini mereka jalani. Ia menutup mata sambil berdoa dalam diam. Ya Allah, jika memang Engkau belum mengizinkan kami memiliki anak, kuatkanlah hatiku menghadapi semua ini. Di luar kamar, Bu Ratna memandangi foto keluarga yang tergantung di ruang tamu. Dalam hatinya hanya ada satu keinginan yang belum juga terwujud. Seorang cucu. Keinginan itu perlahan berubah menjadi obsesi, dan tanpa disadarinya,
Obsesi tersebut akan menghancurkan kebahagiaan anaknya sendiri sekaligus melukai seorang perempuan yang selama ini hanya ingin diterima sebagai bagian dari keluarga. Hari Minggu seharusnya menjadi waktu yang menyenangkan bagi sebuah keluarga. Namun, bagi Naila, hari libur justru menjadi saat yang paling melelahkan. Sejak pagi ia telah membantu Bu Ratna menyiapkan berbagai hidangan, karena siang nanti keluarga besar akan berkumpul untuk merayakan ulang tahun adik Arga. Semua masakan selesai tepat waktu. Naila mengatur piring dan gelas di meja makan, lalu memastikan ruang tamu terlihat rapi. Meski tubuhnya lelah, ia tetap tersenyum menyambut setiap tamu yang datang. "Wah, rumahnya ramai sekali," ujar salah seorang bibi Arga. "Iya, akhirnya bisa kumpul lengkap," sahut yang lain. Tak lama kemudian, seorang sepupu Arga datang sambil menggendong bayi perempuan yang baru berusia 6 bulan. Bayi itu langsung menjadi pusat perhatian. "Lucunya, sini sama nenek," kata Bu Ratna sambil menggendong bayi itu dengan wajah berbinar. Naila memperhatikan dari kejauhan. Ada rasa hangat melihat tawa bayi tersebut, tetapi bersamaan dengan itu muncul sesak yang sulit dijelaskan. "Ratna, sebentar lagi kamu juga pasti punya cucu," goda salah seorang kerabat. Bu Ratna tersenyum tipis, lalu menjawab dengan nada yang cukup keras hingga semua orang mendengarnya. "Kalau menantuku cepat memberi cucu, mungkin sekarang aku juga sudah menggendong cucuku sendiri." Suasana mendadak hening. Beberapa orang saling berpandangan, sementara yang lain hanya tersenyum canggung. Naila tetap berdiri di dekat meja makan. Tangannya yang memegang teko teh bergetar pelan. Seorang tante mendekatinya. "Naila, kalian sudah periksa ke dokter belum?" "Belum, tante. Kami masih berusaha." "Jangan terlalu santai. Perempuan itu punya batas usia subur." Kalimat demi kalimat terus menghujani telinganya. Tidak ada seorang pun yang bertanya bagaimana perasaannya. Semua hanya memberi nasihat seolah ia adalah penyebab dari semuanya. Arga yang baru keluar dari halaman rumah mendengar sebagian percakapan itu. Ia menghampiri istrinya. "Sudah, sayang. Biar aku yang melayani tamu." Naila menggeleng pelan. "Aku masih bisa." Namun, senyum yang dipaksanya tidak mampu menutupi matanya yang mulai berkaca-kaca. Acara makan siang berlangsung meriah. Gelak tawa memenuhi rumah, kecuali di sudut tempat Naila duduk diam sambil menikmati makanannya yang terasa hambar. Saat para tamu mulai pulang, Bu Ratna memanggil Arga ke ruang tamu. "Kamu tahu tidak, Ibu malu." "Malu kenapa, Bu?" Setiap kumpul keluarga, pertanyaannya selalu sama. "Mana cucunya? Sampai kapan Ibu harus menjawab belum ada?" Arga menarik napas panjang. "Bu, soal anak bukan sesuatu yang bisa dipaksakan. Lalu siapa yang harus disalahkan kalau bukan istrimu?" Mendengar ucapan itu, Naila yang sedang membawa nampan berisi gelas kotor berhenti melangkah. Arga menoleh ke arah ibunya. "Jangan bicara seperti itu. Ibu hanya mengatakan kenyataan. Tapi kita bahkan belum tahu penyebabnya." Bu Ratna menggeleng. "Ibu ini perempuan. Ibu tahu bagaimana biasanya kalau rumah tangga tidak punya anak." Perkataan itu membuat hati Naila semakin perih. Ia memilih masuk ke dapur tanpa mengeluarkan sepatah kata pun. Malamnya, setelah semua pekerjaan selesai, Arga menemukan Naila sedang duduk sendirian di teras. "Masih kepikiran?" Naila tersenyum tipis. "Kalau setiap hari mendengar hal yang sama, lama-lama aku mulai bertanya, apa benar aku memang seburuk itu?" Arga segera menggenggam tangannya. "Jangan pernah berpikir begitu. Lalu kenapa semua orang yakin kalau aku yang salah?" Pertanyaan itu tidak mampu dijawab Arga. Ia hanya menatap langit malam yang gelap, seolah berharap menemukan jawaban di antara bintang-bintang. Tanpa mereka sadari, sejak sore tadi Bu Ratna telah mengambil sebuah keputusan dalam hatinya. Ia tidak ingin menunggu lebih lama lagi. Baginya, jika Naila tidak bisa memberikan cucu, maka Arga harus mencari perempuan lain yang mampu mewujudkan harapan keluarga mereka. Sejak ucapan Bu Ratna malam itu, rumah terasa semakin dingin. Sindiran tidak lagi diucapkan sesekali, melainkan hampir setiap hari. Apapun yang dilakukan Naila selalu berakhir dengan kalimat yang sama. "Percuma rumah bersih kalau belum ada suara tangis bayi." Naila hanya menundukkan kepala. Ia memilih menyimpan semua luka daripada membalas perkataan yang hanya akan memperkeruh keadaan. Suatu malam, ketika Arga baru pulang bekerja,
Naila memberanikan diri membuka pembicaraan. Mas, bagaimana kalau kita periksa ke dokter? Arga yang sedang melepas jam tangannya berhenti sejenak. Periksa? Iya, biar kita tahu penyebabnya. Kalau memang ada masalah, kita bisa berobat. Arga terlihat gelisah. Nanti saja. Nanti sampai kapan? Aku masih sibuk. Jawaban itu membuat Naila kecewa, tetapi ia tidak memaksa. Ia memahami suaminya mungkin belum siap. Beberapa hari kemudian, tanpa sepengetahuan siapapun, Naila pergi ke sebuah klinik kandungan menggunakan cuti kerjanya. Ia duduk sendirian di ruang tunggu bersama beberapa pasangan yang tampak saling menggenggam tangan. Melihat mereka, hati Naila terasa semakin sesak. Namanya dipanggil. Dokter menyambutnya dengan ramah dan mulai melakukan pemeriksaan. Setelah beberapa tes selesai, dokter membuka hasilnya sambil tersenyum. Bu Naila, dari hasil pemeriksaan awal, kondisi rahim dan hormon ibu terlihat baik. Naila menghela napas lega. Jadi saya tidak ada masalah, Dok. Untuk memastikan tentu masih perlu pemeriksaan lanjutan. Tapi satu hal yang penting, program kehamilan tidak bisa hanya memeriksa istri. Maksud dokter, suami juga harus menjalani pemeriksaan. Dalam banyak kasus, penyebab sulit hamil bisa berasal dari pihak suami, istri, atau bahkan keduanya. Karena itu pemeriksaan harus dilakukan bersama. Kalimat itu membuat Naila terdiam. Selama ini semua orang selalu menyalahkannya. Tidak pernah ada yang berpikir bahwa kemungkinan lain juga bisa terjadi. Dokter menyerahkan hasil pemeriksaan. Coba ajak suami datang minggu depan. Baik, Dok. Dalam perjalanan pulang, Naila memandangi amplop putih berisi hasil pemeriksaan itu. Ada sedikit harapan yang tumbuh di dalam hatinya. Mungkin setelah melihat penjelasan dokter, Arga bersedia ikut memeriksakan diri. Malam harinya, setelah makan malam selesai, Naila menunjukkan amplop tersebut. Mas, aku sudah periksa. Arga tampak terkejut. Kamu pergi sendiri? Naila mengangguk. Dokter bilang kondisiku baik. Tapi dokter juga meminta Mas ikut diperiksa. Wajah Arga berubah kaku. Aku tidak perlu. Mas, aku sehat. Dokter bilang pemeriksaan itu untuk berdua. Nada suara Arga mulai meninggi. Aku bilang tidak perlu. Suasana langsung hening. Naila tidak pernah melihat suaminya bereaksi sekeras itu. Ia perlahan menyimpan kembali amplop di dalam tas. Maaf. Aku hanya ingin kita sama-sama berusaha. Arga mengusap wajahnya. Aku capek. Jangan bahas lagi. Ia kemudian masuk ke kamar lebih dulu, meninggalkan Naila sendirian di ruang makan. Malam itu Naila tidak bisa tidur. Berkali-kali ia memikirkan sikap Arga yang begitu menolak pemeriksaan. Bukan karena marah, melainkan karena takut. Untuk pertama kalinya, muncul pertanyaan yang terus mengganggu pikirannya. Mengapa Arga terlihat begitu panik hanya karena diminta memeriksakan diri? Di kamar sebelah, Arga duduk termenung sambil menatap sebuah map berwarna coklat yang tersimpan rapi di dalam laci mejanya. Tangannya gemetar ketika menyentuh map itu. Ia tidak membukanya. Ia hanya memejamkan mata, seolah berharap rahasia yang tersimpan di dalamnya tidak pernah diketahui siapapun. Sementara di luar kamar, Bu Ratna masih meyakini satu hal. Menurutnya, selama Naila belum juga hamil, berarti hanya ada satu kesimpulan. Menantunya itulah penyebab semua masalah. Sejak pembicaraan tentang pemeriksaan itu, Arga menjadi lebih pendiam. Ia sering pulang larut dengan alasan pekerjaan menumpuk. Sementara Naila memilih tidak lagi membahas hasil pemeriksaan dari dokter. Ia berharap suaminya akan berubah pikiran jika diberi waktu. Namun, harapan itu tidak pernah datang. Suatu pagi, saat Naila sedang menjemur pakaian di halaman belakang, Bu Ratna menghampirinya dengan wajah serius. Naila, ikut ibu sebentar. Naila mengangguk lalu mengikuti ibu mertuanya ke ruang tamu. Ada apa, Bu? Bu Ratna meletakkan secangkir kopi di meja, lalu menatap menantunya tanpa senyum. Ibu dengar kamu pergi ke dokter. Iya, Bu. Hasilnya bagaimana? Naila terdiam sesaat. Ia tidak ingin berbohong, tetapi juga tidak ingin membuka pembicaraan yang bisa menyinggung Arga. Dokter bilang kami harus sama-sama diperiksa. Kami? Ulang Bu Ratna dengan nada sinis. Untuk apa Arga diperiksa?
Anak ibu sehat. Itu memang prosedur, Bu. Bu Ratna menggeleng pelan. Dokter zaman sekarang macam-macam. Dulu orang tidak perlu diperiksa segala. Naila mencoba menjelaskan dengan tenang. Dokter bilang penyebab sulit memiliki anak bisa berasal dari suami atau istri. Belum sempat menyelesaikan kalimatnya, Bu Ratna memotong dengan suara tinggi. Jangan asal bicara. Naila tersentak. Arga itu anak laki-laki yang sehat. Dari kecil tidak pernah punya penyakit aneh. Jangan mencari-cari alasan. Aku tidak bermaksud begitu, Bu. Lalu maksudmu apa? Menyalahkan anak ibu? Naila segera menggeleng. Bukan, Bu. Aku hanya menyampaikan penjelasan dokter. Bu Ratna berdiri sambil menyilangkan tangan. Ibu hanya tahu satu hal. Sampai hari ini kamu belum juga memberi cucu. Kalimat itu membuat Naila tidak sanggup berkata apa-apa lagi. Saat Arga pulang sore harinya, ia melihat istrinya sedang duduk di teras dengan mata sembab. Ada apa? Naila berusaha tersenyum. Tidak apa-apa. Apa ibu bicara lagi? Naila akhirnya mengangguk pelan. Arga langsung masuk ke dalam rumah dan menemui ibunya. Bu, kenapa ibu terus menyalahkan Naila? Bu Ratna menatap anaknya dengan heran. Karena kenyataannya memang begitu. Kita belum tahu. Ibu tidak butuh penjelasan. Yang ibu butuhkan cucu. Arga mengepalkan tangan. Bu, tolong jangan sakiti dia lagi. Ibu justru sedang memikirkan masa depanmu. Perdebatan itu berhenti ketika Naila masuk membawa teh. Ia pura-pura tidak mendengar apapun. Malam semakin larut. Saat Arga tertidur karena kelelahan, Naila merapikan meja kerja suaminya yang penuh berkas. Tanpa sengaja, sebuah map coklat terjatuh dari laci yang sedikit terbuka. Beberapa lembar kertas keluar dari dalamnya. Naila membungkuk untuk mengambilnya. Saat itulah matanya menangkap sebuah logo rumah sakit di sudut atas dokumen tersebut. Ia tidak berniat membaca lebih jauh. Dengan cepat ia memasukkan kembali semua berkas ke dalam map. Namun, sebelum map itu tertutup, satu kalimat sempat terlihat jelas di hadapan matanya. Hasil analisis kesuburan. Jantung Naila berdegup lebih cepat. Ia menoleh ke arah Arga yang masih terlelap. Pertanyaan demi pertanyaan memenuhi kepalanya. Mengapa Arga memiliki hasil pemeriksaan kesuburan? Kapan pemeriksaan itu dilakukan? Dan mengapa selama ini suaminya tidak pernah mengatakan apapun? Dengan tangan gemetar, Naila menutup kembali map itu lalu meletakkannya di tempat semula. Ia memilih tidak membuka isinya. Baginya, kepercayaan lebih penting daripada rasa ingin tahu. Namun, malam itu ia tidak menyadari bahwa keputusan untuk tidak membaca dokumen tersebut justru akan membuat dirinya terus menanggung tuduhan yang bukan menjadi kesalahannya. Di balik pintu kamar yang sedikit terbuka, Arga ternyata belum sepenuhnya tertidur. Ia melihat semua yang dilakukan istrinya. Dan untuk pertama kalinya, rasa bersalah yang selama ini ia kubur mulai menghantui hatinya. Sejak menemukan map berisi hasil pemeriksaan itu, pikiran Naila tidak pernah benar-benar tenang. Berkali-kali ia ingin bertanya kepada Arga, tetapi setiap kali melihat wajah suaminya yang tampak gelisah, niat itu selalu ia urungkan. Ia memilih menunggu sampai Arga sendiri bersedia bercerita. Sayangnya, penantian itu justru diisi dengan tekanan yang semakin berat. Suatu sore, Bu Ratna mengadakan pengajian kecil di rumah. Beberapa tetangga dan kerabat dekat hadir memenuhi ruang tamu. Naila membantu menyiapkan makanan dan minuman seperti biasa. Saat acara selesai, para tamu mulai mengobrol santai. Ratna, kapan mengadakan acara akikah cucu? Canda seorang tetangga. Bu Ratna tersenyum pahit. Entahlah, kalau menantu saya cepat hamil, mungkin tahun ini sudah punya cucu. Beberapa orang tertawa kecil. Naila memang belum ada tanda-tanda? Tanya seorang ibu. Bu Ratna menggeleng pelan, sengaja menghela napas panjang. Saya juga bingung. Sudah bertahun-tahun, tapi hasilnya tidak ada. Mungkin memang belum diberi kemampuan. Ucapan itu membuat wajah Naila memucat. Ia tahu semua orang memahami maksud kalimat tersebut. Seolah-olah dirinya adalah perempuan yang tidak mampu menjadi seorang ibu. Seorang tetangga lain ikut menimpali. Kalau begitu jangan ditunda lagi, Ratna. Suruh mereka berobat. Sudah disuruh, jawab Bu Ratna. Tapi kalau memang dari sananya begitu, mau bagaimana lagi?
Naila menggigit bibirnya agar air mata tidak jatuh di depan semua orang. Ia membawa nampan kosong ke dapur, lalu berdiri memandangi wastafel tanpa mampu bergerak. Tak lama kemudian Arga pulang dari kantor. Melihat rumah masih ramai, ia langsung masuk dan menyalami para tamu. Namun senyumnya perlahan hilang ketika mendengar salah seorang tetangga berkata, "Yang sabar ya, Ga. Mudah-mudahan istrimu segera diberi kesembuhan." Arga mengernyit. "Kesembuhan?" "Iya. Ibumu bilang Naila punya masalah sehingga belum bisa punya anak." Arga langsung menoleh ke arah ibunya. Bu Ratna tidak merasa bersalah sedikit pun. Ibu hanya menjelaskan keadaan. "Itu bukan keadaan yang sebenarnya, Bu." "Lalu apa?" Semua orang juga bisa melihat kenyataannya. Arga menarik napas panjang. Bibirnya bergerak ingin mengatakan sesuatu, tetapi akhirnya kembali terdiam. Sekali lagi ia memilih diam. Sikap itu membuat Naila semakin terluka. Malam harinya, setelah semua tamu pulang, Naila memberanikan diri berbicara. "Mas." "Iya." "Apa Mas percaya kalau semua ini salahku?" Arga memandang istrinya cukup lama. "Tidak." "Kalau begitu, kenapa Mas selalu diam saat ibu menyalahkanku?" Pertanyaan itu membuat Arga kehilangan kata-kata. "Aku hanya tidak ingin ibu sakit hati." "Lalu bagaimana dengan hatiku?" Kalimat itu menusuk lebih dalam daripada teriakan. Naila tidak menangis. Nada suaranya justru sangat pelan, tetapi penuh luka. "Aku tidak meminta Mas membela secara berlebihan. Aku hanya ingin Mas mengatakan bahwa kita menghadapi ini bersama." Arga menundukkan kepala. "Maaf." "Itu saja?" Air mata akhirnya mengalir di pipi Naila. "Aku setiap hari dipermalukan. Orang-orang menganggap aku perempuan yang tidak sempurna. Tapi suamiku sendiri memilih diam." Arga mengepalkan tangannya. Di dalam hatinya berkecamuk rasa bersalah yang begitu besar. Ia tahu ada sebuah rahasia yang bisa mengakhiri semua tuduhan itu. Namun ia juga tahu, jika rahasia tersebut terbongkar, harga dirinya sebagai seorang laki-laki akan hancur. Di dalam kamar, setelah Naila tertidur karena kelelahan menangis, Arga kembali membuka map coklat yang selama ini ia sembunyikan. Tatapannya jatuh pada selembar hasil pemeriksaan yang dilakukan 2 tahun sebelum menikah. Di bagian bawah kertas itu tertulis sebuah kesimpulan dari dokter. Pasien disarankan menjalani terapi lebih lanjut karena ditemukan gangguan pada kualitas sperma yang berpotensi menyebabkan infertilitas. Arga menutup matanya rapat. Selama ini ia berharap hasil itu keliru. Namun semakin lama ia menyadari, bukan hasil pemeriksaan itu yang menghancurkan rumah tangganya, melainkan kebohongan dan diamnya sendiri. Beberapa hari setelah pengajian itu, suasana rumah semakin tidak nyaman. Bu Ratna tidak lagi sekadar menyindir. Kini ia mulai berbicara terang-terangan tentang masa depan Arga. Pagi itu, saat Naila sedang menyapu halaman, Bu Ratna memanggil anaknya ke ruang tamu. "Arga, ibu ingin bicara serius." Arga duduk di hadapan ibunya dengan wajah lelah. "Ada apa, Bu?" Ibu sudah memikirkannya matang-matang. "Tentang apa?" "Tentang rumah tanggamu." Arga langsung memahami arah pembicaraan itu. "Bu, jangan mulai lagi." Ibu tidak sedang bercanda. Sudah 4 tahun kalian menikah. Sampai sekarang belum ada cucu yang bisa ibu gendong. Arga menarik napas panjang. "Kami masih berusaha." "Berusaha sampai kapan?" "Sampai kalian tua." "Ibu?" Bu Ratna menatap anaknya dengan penuh keyakinan. "Ceraikan Naila." Kalimat itu membuat Arga terdiam. "Ibu yakin masih banyak perempuan baik yang bisa menjadi istrimu dan memberi keturunan." "Bu, jangan bicara seperti itu. Ibu melakukan ini demi masa depanmu." Arga bangkit dari duduknya. "Masa depanku bukan ditentukan oleh ada atau tidaknya anak. Tapi nama keluarga ini harus punya penerus." Perdebatan mereka berhenti ketika Naila masuk membawa teh. Melihat wajah keduanya yang tegang, ia segera meletakkan cangkir di atas meja. "Aku permisi dulu." "Naila, tunggu." Suara Bu Ratna menghentikan langkahnya. "Ibu ingin kamu juga mendengar." Naila menoleh pelan. Ibu sudah meminta Arga mempertimbangkan perceraian. Jantung Naila serasa berhenti berdetak. Ia menatap Arga, berharap suaminya segera membantah.
Namun Arga hanya berdiri membisu. Bu! Suara Naila bergetar. Ibu tidak membencimu. Tapi kenyataannya kamu belum bisa memberikan apa yang keluarga ini harapkan. Air mata mulai menggenang di pelupuk mata Naila. Kalau memang itu keinginan ibu. Naila, potong Arga. Namun Bu Ratna kembali berbicara. Jangan egois. Kalau kamu benar-benar menyayangi Arga, lepaskan dia. Kalimat itu terasa seperti pisau yang mengiris perlahan. Naila tidak sanggup lagi berdiri. Ia memilih masuk ke kamar sambil menahan tangis. Malam harinya, Arga menyusul istrinya. Naila. Apa Mas juga menginginkan hal yang sama? Arga terdiam cukup lama. Aku bingung. Bingung atau memang ingin berpisah? Aku lelah berada di tengah. Naila menatap suaminya dengan mata merah. Yang berada di tengah bukan hanya Mas. Aku juga. Keheningan memenuhi kamar. Beberapa menit kemudian Arga berkata dengan suara pelan. Mungkin. Kita memang perlu berpisah untuk sementara. Hati Naila seakan runtuh. Jadi Mas memilih menyerah. Aku hanya ingin semua ini selesai. Air mata Naila jatuh tanpa bisa dibendung. Aku bertahan selama ini karena percaya kita menghadapi semuanya bersama. Ternyata aku berjuang sendirian. Arga menutup wajahnya dengan kedua tangan. Ia ingin mengatakan yang sebenarnya. Ia ingin mengakui hasil pemeriksaan yang selama ini disembunyikan. Namun keberanian itu tidak pernah muncul. Keesokan paginya, Naila mengemasi beberapa pakaian ke dalam sebuah koper. Ia tidak berteriak, tidak memohon, tidak pula menyalahkan siapapun. Saat keluar dari rumah, ia menghampiri Bu Ratna lebih dahulu. Terima kasih karena pernah menerima saya sebagai bagian dari keluarga ini. Bu Ratna hanya mengangguk tanpa ekspresi. Naila kemudian menatap Arga untuk terakhir kalinya. Semoga setelah aku pergi, Mas benar-benar menemukan kebahagiaan yang selama ini dicari. Arga ingin mengejarnya. Namun kedua kakinya terasa begitu berat. Ia hanya mampu melihat perempuan yang telah menemaninya selama 4 tahun itu berjalan menjauh sambil membawa koper kecil dan hati yang telah berkeping-keping. Tidak ada yang menyadari bahwa kepergian Naila hari itu bukanlah akhir dari sebuah masalah. Melainkan awal dari terbukanya sebuah kebenaran yang selama ini disembunyikan oleh orang yang paling ia cintai. Sudah 3 bulan berlalu sejak Naila meninggalkan rumah Arga. Perceraian mereka berlangsung tanpa keributan. Tidak ada perebutan harta, tidak ada saling menyalahkan di depan pengadilan. Yang tersisa hanyalah luka yang dibawa masing-masing. Naila kembali tinggal di rumah ibunya, Bu Sari, di sebuah kota kecil yang jauh dari hiruk-pikuk tempat tinggal mantan suaminya. Rumah itu sederhana, tetapi penuh kehangatan yang sudah lama tidak ia rasakan. Pagi, Nak, Ibu buatkan sarapan, ujar Bu Sari sambil meletakkan sepiring nasi goreng di meja. Naila tersenyum. Terima kasih, Bu. Bu Sari memandang putrinya dengan lembut. Kamu sudah lebih baik. Naila mengangguk pelan. Sedikit demi sedikit. Bu Sari menggenggam tangan anaknya. Jangan pernah menyalahkan dirimu sendiri. Tidak semua takdir harus dipahami hari ini. Ucapan itu membuat mata Naila kembali berkaca-kaca. Selama bertahun-tahun ia hidup dengan tuduhan bahwa dirinya tidak mampu menjadi seorang ibu. Kini, meski telah berpisah, bayang-bayang tuduhan itu masih sering menghantuinya. Agar tidak terus larut dalam kesedihan, Naila menerima tawaran bekerja sebagai staf administrasi di sebuah perusahaan distribusi. Kesibukan baru perlahan mengisi hari-harinya. Di kantor, ia dikenal sebagai pribadi yang ramah dan teliti. Rekan-rekannya tidak pernah bertanya tentang masa lalunya. Mereka hanya mengenalnya sebagai perempuan yang selalu datang tepat waktu dan bekerja dengan sungguh-sungguh. Suatu siang, saat jam istirahat, seorang rekan kerja bernama Rina duduk di sampingnya. Naila, akhir pekan nanti ikut kami ke panti asuhan, ya? Memangnya ada acara apa? Kami rutin berbagi kebutuhan pokok dan bermain dengan anak-anak di sana. Naila tersenyum. Boleh. Aku ikut. Hari Sabtu pun tiba. Begitu memasuki halaman panti, beberapa anak langsung berlari menyambut para relawan. Tawa mereka memenuhi udara. Seorang anak perempuan kecil tiba-tiba memeluk kaki Naila. Kakak cantik, main sama Lala, ya? Naila berjongkok sambil membalas pelukan itu. Tentu.
Sepanjang siang ia menemani anak-anak menggambar, membaca cerita, dan bermain di halaman. Untuk pertama kalinya setelah sekian lama, ia tertawa lepas tanpa beban. Saat hendak pulang, pengurus panti menghampirinya. "Terima kasih sudah datang." Anak-anak kelihatan senang sekali. Naila menggeleng sambil tersenyum. "Justru saya yang harus berterima kasih. Mereka membuat saya merasa hidup lagi." Di perjalanan pulang, ia memandangi langit sore dari balik jendela mobil. Ia mulai menyadari satu hal. Kebahagiaan seorang perempuan tidak selalu bergantung pada statusnya sebagai istri atau ibu. Masih banyak cara untuk memberi kasih sayang kepada orang lain. Sementara itu, di kota yang berbeda, kehidupan Arga justru berjalan sesuai keinginan Bu Ratna. Melalui seorang kerabat, Bu Ratna mengenalkan Arga dengan seorang perempuan bernama Melisa. Cantik, berasal dari keluarga berada, dan belum pernah menikah. "Ibu yakin dia calon istri yang tepat," kata Bu Ratna penuh semangat. Arga hanya mengangguk tanpa antusias. Beberapa bulan kemudian, atas desakan ibunya, Arga akhirnya menikahi Melisa. Saat melihat putranya duduk di pelaminan, Bu Ratna tersenyum bangga. Dalam hatinya, ia yakin keputusan menceraikan Naila adalah pilihan yang benar. "Kali ini pasti berbeda," bisiknya. Ia percaya, tidak lama lagi rumah itu akan dipenuhi tangis bayi yang selama ini diimpikannya. Tak seorang pun di antara mereka menyadari bahwa harapan besar itu akan berubah menjadi kenyataan yang jauh lebih pahit daripada yang pernah mereka bayangkan. Sementara di tempat lain, Naila menutup hari dengan senyum yang perlahan kembali menghiasi wajahnya. Tanpa dendam, tanpa kebencian, ia memilih melangkah maju, meski belum mengetahui bahwa suatu hari nanti, kebenaran akan datang mencari dirinya sendiri. 6 bulan telah berlalu sejak pernikahan Arga dan Melisa. Rumah yang dulu terasa sunyi kini kembali dipenuhi suasana baru. Melisa berusaha menjadi istri yang baik. Ia menghormati Bu Ratna, mengurus rumah dengan rapi, dan selalu menyambut Arga dengan senyum saat pulang bekerja. Melihat semua itu, Bu Ratna semakin yakin bahwa pilihannya tidak mungkin salah. "Nanti kalau sudah ada cucu, rumah ini pasti lebih ramai," katanya hampir setiap hari. Melisa hanya tersenyum malu. Ia juga berharap segera hamil agar dapat membahagiakan suaminya dan ibu mertuanya. Namun harapan itu tidak kunjung menjadi kenyataan. 1 bulan berlalu, lalu 2 bulan. Memasuki bulan ke-6, tanda-tanda kehamilan masih belum juga datang. Awalnya Bu Ratna mencoba bersabar. Ia terus meyakinkan dirinya bahwa semua hanya soal waktu. Sampai suatu pagi, saat Melisa sedang menyiapkan sarapan, Bu Ratna bertanya dengan nada penasaran. "Melisa, haidmu bulan ini bagaimana?" Melisa terdiam sejenak. "Masih seperti biasa, Bu." Wajah Bu Ratna berubah. "Sudah 6 bulan." "Iya, Bu." "Kalian sudah berusaha?" Melisa mengangguk pelan. "Kami sudah mengikuti masa subur seperti yang dianjurkan dokter." Mendengar kata dokter, Bu Ratna langsung menatap tajam. "Dokter bilang apa?" "Beliau menyarankan kami berdua menjalani pemeriksaan." Kalimat itu membuat Bu Ratna mengernyit. "Kenapa harus berdua?" "Itu prosedur, Bu." Jawaban Melisa mengingatkan Bu Ratna pada ucapan Naila beberapa tahun lalu. Entah mengapa, hatinya mulai terasa tidak nyaman. Malam harinya, Melisa kembali membahas saran dokter kepada Arga. "Mas, kapan kita ke rumah sakit?" Arga yang sedang membaca berita di ponselnya langsung menghentikan aktivitasnya. "Untuk apa?" "Pemeriksaan." "Aku tidak perlu." "Dokter bilang harus berdua." Arga menghela napas panjang. "Kalau mau periksa, kamu saja." Melisa memandang suaminya dengan bingung. "Mas takut?" "Bukan." "Lalu kenapa selalu menolak?" Arga berdiri dan berjalan menuju jendela. "Aku hanya tidak ingin." Jawaban itu membuat Melisa semakin curiga. Beberapa hari kemudian, karena terus didesak istrinya, Arga akhirnya bersedia datang ke rumah sakit. Mereka menjalani pemeriksaan sesuai arahan dokter. Setelah semua proses selesai, dokter meminta hasil laboratorium keluar sekitar 1 minggu lagi. Selama masa penantian itu, Arga tampak jauh lebih gelisah daripada biasanya. Ia sering melamun, mudah tersinggung. Bahkan beberapa kali terbangun di tengah malam dengan wajah penuh kecemasan.
Melisa mulai menyadari ada sesuatu yang disembunyikan suaminya. Sementara itu, Bu Ratna sudah sibuk membayangkan kabar baik yang akan segera mereka terima. Kalau hasil pemeriksaan Melisa bagus, berarti tinggal menunggu dia hamil, katanya kepada salah seorang tetangga. Tetangganya hanya mengangguk. Mudah-mudahan kali ini cepat dapat cucu. Bu Ratna tersenyum penuh keyakinan. Di dalam hatinya masih tersimpan anggapan bahwa masalah selama ini pasti berasal dari Naila. Ia sama sekali tidak membayangkan bahwa beberapa hari lagi, keyakinan yang dipegangnya selama bertahun-tahun akan runtuh dalam sekejap. Sementara di kantor, Naila mulai mendapatkan promosi sebagai kepala administrasi berkat kerja kerasnya. Saat menerima ucapan selamat dari rekan-rekannya, ia hanya tersenyum sederhana. Tanpa disadarinya, hidupnya perlahan berjalan ke arah yang lebih baik. Di waktu yang sama, kehidupan yang pernah ia tinggalkan justru sedang bergerak menuju sebuah kenyataan yang tidak lagi bisa disembunyikan. 1 minggu terasa begitu panjang bagi Arga. Setiap hari ia berangkat bekerja dengan pikiran yang tidak menentu. Hasil pemeriksaan yang akan keluar seolah menjadi bayangan yang terus menghantuinya. Di sisi lain, Melisa justru tampak tenang. Baginya, apapun hasilnya nanti, mereka akan menghadapinya bersama. Pagi itu, keduanya kembali ke rumah sakit sesuai jadwal. Dokter mempersilakan mereka masuk ke ruang konsultasi. Beberapa lembar hasil laboratorium telah tersusun rapi di atas meja. Silakan duduk. Arga menelan ludah. Dokter membuka berkas pemeriksaan milik Melisa lebih dahulu. Untuk Ibu Melisa, hasil pemeriksaannya baik. Tidak ditemukan kelainan yang menghambat kehamilan. Melisa tersenyum lega. Alhamdulillah. Namun senyum itu perlahan memudar ketika dokter mengambil berkas berikutnya. Sedangkan hasil pemeriksaan Pak Arga menunjukkan adanya gangguan pada kualitas dan jumlah sperma. Ruangan mendadak sunyi. Arga menundukkan kepala. Dokter melanjutkan dengan hati-hati. Kondisi ini dapat menyebabkan peluang terjadinya kehamilan secara alami menjadi jauh lebih kecil. Bukan berarti mustahil memiliki anak, tetapi memerlukan penanganan dan terapi lebih lanjut. Melisa menatap suaminya dengan wajah terkejut. Mas. Dokter memandang Arga beberapa saat. Melihat catatan medis, saya menemukan bahwa Bapak sebenarnya pernah menjalani pemeriksaan serupa beberapa tahun lalu. Melisa langsung menoleh. Pernah. Arga memejamkan mata. Iya. Kapan? Sebelum aku menikah dengan Naila. Melisa merasa dadanya sesak. Jadi, selama ini Mas sudah tahu. Arga mengangguk pelan. Aku berharap hasil yang dulu salah. Dan karena itu Mas menolak diperiksa lagi. Arga tidak sanggup menjawab. Dokter menyerahkan seluruh hasil pemeriksaan kepada mereka. Yang terpenting sekarang adalah saling mendukung. Banyak pasangan yang tetap bisa memiliki anak melalui berbagai pilihan pengobatan. Jangan saling menyalahkan. Mereka keluar dari ruang dokter tanpa banyak bicara. Di dalam mobil, Melisa akhirnya memecah keheningan. Apa Naila tahu? Tidak. Dia tidak pernah tahu kalau hasil pemeriksaanmu seperti ini. Arga menggeleng. Aku menyembunyikannya. Berarti selama bertahun-tahun dia menanggung semua tuduhan sendirian. Air mata Melisa mulai mengalir. Aku bahkan pernah mendengar ibu menyalahkannya di depan banyak orang. Arga menggenggam kemudi dengan erat hingga buku-buku jarinya memutih. Aku pengecut. Sesampainya di rumah, Bu Ratna langsung menyambut mereka dengan wajah penuh harapan. Bagaimana hasilnya? Dokter bilang apa? Melisa memandang Arga. Namun Arga hanya diam. Bu Ratna mulai tidak sabar. Kenapa diam? Siapa yang bermasalah? Melisa menarik napas panjang. Bu, saya sehat. Syukurlah. Bu Ratna tersenyum lega, lalu menoleh kepada Arga. Berarti tinggal menunggu waktu. Melisa menundukkan kepala. Masalahnya bukan pada saya. Senyum Bu Ratna perlahan menghilang. Maksudmu? Dengan suara pelan namun jelas, Melisa berkata. Dokter menyatakan yang mengalami gangguan kesuburan adalah Mas Arga. Ucapan itu membuat dunia Bu Ratna serasa berhenti. Tidak mungkin. Itu hasil pemeriksaan dokter, Bu. Mustahil. Melisa menyerahkan map berisi hasil laboratorium. Tangan Bu Ratna gemetar saat membukanya. Matanya membaca setiap kalimat dengan perlahan hingga berhenti pada bagian kesimpulan.
Tubuhnya langsung lemas. Ia terduduk di sofa tanpa mampu berkata-kata. Di hadapannya berdiri anak yang selama ini selalu ia bela. Dan di tangannya terdapat bukti bahwa selama bertahun-tahun ia telah menuduh orang yang tidak bersalah. Lebih menyakitkan lagi, Arga akhirnya berkata lirih. Bu, hasil seperti ini sebenarnya sudah aku ketahui sejak sebelum menikah dengan Naila. Kalimat itu menghantam hati Bu Ratna lebih keras daripada apapun. Untuk pertama kalinya dalam hidupnya, ia menyadari bahwa perempuan yang telah ia usir dari rumah itu ternyata bukan penyebab hancurnya harapan keluarga, melainkan korban dari prasangka yang ia pelihara sendiri. Sejak mengetahui kenyataan itu, Bu Ratna berubah menjadi sosok yang pendiam. Rumah yang selama ini dipenuhi suaranya kini terasa sunyi. Ia sering duduk sendirian di ruang tamu sambil memandangi foto keluarga lama yang masih tergantung di dinding. Di foto itu, Arga dan Naila tersenyum bahagia pada hari pernikahan mereka. Semakin lama ia memandangnya, semakin besar rasa sesak yang memenuhi dadanya. Ya Allah, apa yang sudah kulakukan? Bisiknya lirih. Bayangan demi bayangan mulai bermunculan di benaknya. Ia teringat setiap sindiran yang pernah ia lontarkan. Setiap tatapan sinis yang ia berikan. Setiap kali ia mempermalukan Naila di depan tetangga dan keluarga besar. Bahkan ia sendiri yang mendesak Arga untuk menceraikan perempuan itu. Semua kenangan itu kini berubah menjadi penyesalan yang begitu menyakitkan. Sementara itu, Arga juga tidak mampu memaafkan dirinya sendiri. Malam itu ia duduk di teras rumah dengan map hasil pemeriksaan di tangannya. Melisa menghampirinya sambil membawa 2 cangkir teh hangat. Boleh duduk. Arga mengangguk. Beberapa saat mereka hanya terdiam. Aku minta maaf, ucap Arga pelan. Untuk apa? Karena sejak awal aku tidak jujur. Melisa menatap suaminya dengan tenang. Yang paling pantas menerima permintaan maafmu bukan aku. Arga menundukkan kepala. Aku tahu. Kamu membiarkan Naila menanggung semua tuduhan sendirian. Kalimat itu kembali menusuk hati Arga. Aku takut. Takut kehilangan harga diri. Arga mengangguk pelan. Aku takut dianggap bukan laki-laki yang sempurna. Melisa menghela napas. Tapi demi menutupi ketakutan itu, kamu membiarkan istrimu dihancurkan. Arga memejamkan mata. Tidak ada satupun alasan yang mampu membenarkan perbuatannya. Keesokan harinya, Bu Ratna menghadiri arisan rutin di rumah tetangganya. Namun kali ini suasananya berbeda. Salah seorang ibu yang sudah mendengar kabar dari Melisa bertanya dengan hati-hati. Ratna, benar ya hasil pemeriksaan Arga sudah keluar? Bu Ratna hanya mengangguk. Bagaimana hasilnya? Dengan suara bergetar ia menjawab. Yang bermasalah ternyata anak saya. Ruangan mendadak hening. Beberapa orang saling berpandangan. Bu Ratna menundukkan wajahnya. Selama ini saya menuduh Naila. Saya mempermalukannya di depan banyak orang. Padahal dia tidak bersalah. Air matanya jatuh tanpa bisa ditahan. Saya ibu yang jahat. Tidak ada lagi yang sanggup berkata-kata. Mereka mengingat bagaimana selama bertahun-tahun Bu Ratna selalu menyalahkan mantan menantunya. Kini semua tuduhan itu berbalik menjadi rasa malu yang harus ia tanggung sendiri. Sesampainya di rumah, Bu Ratna membuka lemari tua di kamarnya. Di dalam sebuah kotak kecil, masih tersimpan kalung emas yang dulu ingin ia hadiahkan kepada Naila saat kelahiran cucu pertamanya. Kalung itu tidak pernah sempat diberikan. Bu Ratna menggenggamnya erat sambil menangis. Maafkan ibu, Naila. Di tempat lain, Naila baru saja pulang dari kantor setelah menerima penghargaan sebagai karyawan terbaik. Rekan-rekannya memberikan tepuk tangan dan ucapan selamat. Ia tersenyum bahagia. Sesuatu yang dulu terasa mustahil. Tanpa ia sadari, orang-orang yang pernah melukainya kini sedang hidup dalam penyesalan yang mendalam. Sore itu, Arga akhirnya mengambil keputusan yang selama ini selalu ia hindari. Aku harus menemui Naila, katanya kepada ibunya. Bu Ratna mengangguk pelan. Ibu ikut. Apa ibu siap? Bu Ratna menarik napas panjang. Entah dia mau memaafkan atau tidak, ibu harus meminta maaf. Selama sisa hidup ibu, rasa bersalah ini tidak akan pernah hilang jika ibu terus bersembunyi. Untuk pertama kalinya, Bu Ratna tidak lagi memikirkan cucu. Ia hanya ingin bertemu dengan perempuan yang telah ia sakiti, meski ia tahu mungkin permintaan maaf itu telah datang jauh terlambat. Pagi itu, Bu Ratna terbangun lebih awal dari biasanya.
Semalaman ia hampir tidak memejamkan mata. Berkali-kali ia membayangkan bagaimana wajah Nailah saat bertemu dengannya nanti. Kalau dia mengusir ibu akan menerimanya, ucap Bu Ratna pelan. Arga yang sedang mengenakan jaket hanya mengangguk. Itu hak Nailah. Mereka berangkat menuju kantor tempat Nailah bekerja. Sepanjang perjalanan, tidak ada percakapan. Mobil melaju dalam keheningan yang dipenuhi rasa bersalah. Sesampainya di sana, resepsionis meminta mereka menunggu karena jam istirahat belum tiba. Beberapa menit kemudian, Nailah keluar dari ruang kerjanya. Langkahnya terhenti saat melihat dua sosok yang begitu dikenalnya. Bu, Mas Arga. Suasana mendadak canggung. Bu Ratna berdiri dengan tangan gemetar. Nailah, boleh ibu bicara sebentar? Nailah memandang mereka beberapa saat, lalu mengangguk. Mereka berpindah ke taman kecil di samping gedung kantor. Tidak ada satupun yang berani memulai pembicaraan. Hingga akhirnya Bu Ratna perlahan menundukkan kepala. Nailah, ibu datang untuk meminta maaf. Kalimat itu membuat Nailah terdiam. Ibu sudah tahu semuanya. Air mata Bu Ratna mulai mengalir. Selama ini ibu menuduhmu. Ibu mempermalukanmu di depan keluarga, tetangga, bahkan memaksa Arga menceraikanmu. Suara Bu Ratna semakin bergetar. Padahal yang bermasalah bukan kamu. Nailah hanya mendengarkan tanpa menyela. Ibu telah menjadi orang yang paling banyak menyakitimu. Tanpa diduga, Bu Ratna membungkukkan badannya di hadapan mantan menantunya. Ibu mohon maaf. Nailah langsung terkejut. Bu, jangan seperti ini. Tidak, Nailah. Ibu pantas melakukannya. Orang-orang yang melintas mulai memperhatikan mereka, tetapi Bu Ratna tidak lagi memedulikannya. Harga dirinya terasa tidak berarti dibandingkan rasa bersalah yang memenuhi hatinya. Arga kemudian maju selangkah. Nailah. Tatapan mereka bertemu. Aku juga minta maaf. Nailah menarik napas panjang. Aku sudah tahu. Arga tampak bingung. Tahu. Aku memang tidak tahu hasil pemeriksaanmu dulu. Tapi sejak hari aku melihat map di meja kerjamu, aku sadar ada sesuatu yang kamu sembunyikan. Arga memejamkan mata. Aku pengecut. Kamu bukan hanya menyembunyikan rahasia. Air mata mulai menggenang di mata Nailah. Kamu membiarkan aku dianggap perempuan yang gagal. Arga tidak mampu membantah. Aku minta maaf. Kamu tahu bagian yang paling menyakitkan. Arga menggeleng. Bukan saat ibumu menghina aku. Lalu, saat suamiku memilih diam. Kalimat itu membuat Arga menitikkan air mata. Selama bertahun-tahun ia mencari alasan untuk membenarkan sikapnya. Kini ia sadar, tidak ada satupun alasan yang cukup. Bu Ratna mengeluarkan sebuah kotak kecil dari dalam tas. Ibu menyimpan ini sejak lama. Nailah membukanya perlahan. Di dalamnya terdapat sebuah kalung emas sederhana. Ibu membelinya untuk hadiah kelahiran cucu pertama. Bu Ratna tersenyum pahit. Tapi sekarang ibu tahu, hadiah itu tidak akan pernah bisa mengganti luka yang sudah ibu berikan. Nailah menutup kembali kotak tersebut. Terima kasih, Bu. Tapi saya tidak bisa menerimanya. Kenapa? Karena yang saya butuhkan dulu bukan hadiah. Nailah memandang Bu Ratna dengan mata berkaca-kaca. Saya hanya ingin dipercaya. Bu Ratna menangis semakin keras. Nailah kemudian mengusap air matanya sendiri. Saya sudah memaafkan ibu. Bu Ratna langsung mengangkat wajahnya. Benarkah? Iya. Lalu, apakah kita bisa menjadi keluarga lagi? Nailah tersenyum tipis. Memaafkan bukan berarti mengulang masa lalu. Kalimat itu membuat Bu Ratna kembali terdiam. Nailah tidak menyimpan dendam. Namun ada luka yang telah mengajarkannya untuk tidak kembali ke tempat yang pernah menghancurkan dirinya. Hari itu, Bu Ratna dan Arga pulang dengan hati yang sedikit lebih ringan karena telah meminta maaf. Meski mereka juga memahami bahwa tidak semua kesalahan dapat diperbaiki hanya dengan kata, maaf. 6 bulan telah berlalu sejak pertemuan itu. Hidup Nailah berubah jauh dari yang pernah ia bayangkan. Berkat ketekunan dan kerja kerasnya, ia dipercaya menjadi kepala divisi administrasi di perusahaan tempatnya bekerja. Rekan-rekannya menghormatinya, bukan karena statusnya sebagai istri atau ibu, melainkan karena kemampuan dan ketulusannya. Setiap akhir pekan,
Naila masih rutin mengunjungi panti asuhan. Anak-anak di sana selalu menyambutnya dengan pelukan hangat. "Kak Naila datang!" teriak mereka penuh semangat. Melihat wajah-wajah polos itu, hati Naila dipenuhi kebahagiaan yang dulu sempat hilang. Suatu hari, pengurus panti menghampirinya. "Bu Naila, anak-anak sangat dekat dengan ibu. Pernah terpikir untuk menjadi orang tua asuh?" Naila tersenyum sambil menatap anak-anak yang sedang bermain. "Sudah." "Benarkah?" "Saya sedang menyiapkan semuanya." Beberapa bulan kemudian, semua proses administrasi selesai. Naila resmi menjadi orang tua asuh bagi seorang anak perempuan berusia 5 tahun bernama Aisyah. Saat pertama kali memeluk anak kecil itu, air mata Naila menetes tanpa mampu ia tahan. "Boleh aku memanggil ibu?" tanya Aisyah polos. Naila mengangguk sambil tersenyum. "Tentu saja." Untuk pertama kalinya setelah sekian lama, ia kembali merasakan hangatnya panggilan yang dulu begitu ia impikan. Sementara itu, kehidupan di rumah Arga berjalan dengan suasana yang berbeda. Arga mulai menjalani terapi sesuai anjuran dokter. Melissa selalu mendampinginya tanpa pernah menyalahkan. Hubungan mereka perlahan membaik karena dibangun dengan kejujuran, sesuatu yang dulu tidak pernah dilakukan Arga. Bu Ratna pun berubah. Ia tidak lagi menanyakan kapan akan memiliki cucu. Sebaliknya, ia aktif membantu kegiatan sosial di lingkungan sekitar dan sering memberikan penyuluhan kepada para ibu agar tidak menyalahkan menantu hanya karena belum memiliki anak. Dalam setiap kesempatan, ia selalu berkata, "Jangan pernah menghakimi tanpa mengetahui kenyataannya. Saya pernah melakukannya, dan itu menjadi penyesalan terbesar dalam hidup saya." Suatu sore, tanpa sengaja Bu Ratna bertemu Naila di sebuah taman kota. Di samping Naila berdiri Aisyah yang sedang memegang balon berwarna merah. Bu Ratna mendekat dengan senyum hangat. "Anak siapa ini?" Naila mengusap kepala Aisyah dengan lembut. "Namanya Aisyah. Sekarang dia menjadi anak asuh saya." Aisyah tersenyum manis. "Nenek siapa?" Bu Ratna menahan haru. "Bukan, Nak. Nenek hanya teman lama ibumu." Aisyah mengangguk polos, lalu kembali berlari mengejar gelembung sabun yang berterbangan. Bu Ratna memandang Naila dengan mata berkaca-kaca. "Kamu terlihat sangat bahagia." Naila mengangguk. "Alhamdulillah. Ibu senang melihatmu seperti ini." "Terima kasih, Bu." Sebelum berpisah, Bu Ratna berkata pelan, "Ibu pernah berpikir kebahagiaan seorang perempuan hanya diukur dari kemampuannya melahirkan anak?" Ia menarik napas panjang. Sekarang ibu sadar, kebahagiaan itu hadir ketika seseorang dicintai, dihargai, dan diperlakukan dengan adil. Naila tersenyum tulus. "Masa lalu memang tidak bisa diubah, Bu. Tapi kita masih bisa memilih menjadi pribadi yang lebih baik hari ini." Bu Ratna mengangguk sambil menghapus air matanya. Mereka berpisah tanpa kebencian, tanpa dendam. Langkah Naila terasa ringan saat menggenggam tangan kecil Aisyah. Ia tidak lagi berjalan sebagai perempuan yang pernah dianggap tidak sempurna. Ia berjalan sebagai perempuan yang telah menemukan kembali harga dirinya. Karena pada akhirnya, nilai seorang wanita tidak pernah ditentukan oleh apakah ia mampu melahirkan seorang anak, melainkan oleh ketulusan hati, keberanian bangkit dari luka, dan kemampuannya untuk tetap memaafkan tanpa kehilangan martabatnya. Tamat.